Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu clean function, di mana kalau di minggu lalu kita sudah bahas meaningful names, di mana kalian sudah mulai menyadari bahwa pemilihan nama yang baik itu bisa menolong kita, walaupun kodenya sudah berjalan ya, tanpa diperbaiki namanya juga, cuma bisa menolong kita di memahami kode program yang sudah pernah kita ketik ataupun orang lain ketik seperti itu. Nah, kemarin juga saya minta Anda mengerjakan challenge. Sudah berhasil semua dapat nilai 100 atau ada yang belum? Alhamdulillah udah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Yang nggak 100 nggak usah stres ya. Tetap dianggap masuk kok gitu. Karena tetap nanti yang mengerjakan, selama itu mengerjakan ya saya akan tetap anggap masuk. Cuma mungkin kalau belum berhasil untuk apa ya istilahnya mendapatkan nilai 100 ya saya sarankan mencoba lagi sampai nanti bisa jadi 100. Cuma sayangnya kuisnya harusnya ditutup ya sekarang karena nanti jam 1 akan ada challenge baru untuk yang minggu sekarang di clean function. Oke, untuk clean function, inti dari clean function sendiri itu lebih kepada kita membuat metode, ya kalau kita udah bicara metode tuh udah ada prosedur, ada function gitu ya, yang lebih bersih. Kalian saya yakin sudah baca dulu slide yang saya berikan, kemudian juga sudah memperkaya ilmunya dengan buku yang juga sudah saya berikan di awal pertemuan melalui LMS. Nah, saya langsung masuk ke contoh saja. Jadi contoh realnya seperti apa. Nah, di sini saya sudah punya contoh kode, ada 5 kode yang saya sudah pernah tuliskan sebelumnya. Ini yang bad code, nanti kita bikin versi clean code supaya sama seperti kemarin. Oke. Seperti biasa, saya berikan waktu dulu Anda untuk berpikir, kira-kira ini metode untuk apa? Silakan 1 menit ya, untuk berpikir. Oke, untuk apa ini kodenya? Dia bakal ngeprint semua anggota listnya, terus dia bakal nambahin 1 anggota baru ke dalam listnya, Pak. Oke. Yang lain, ada yang berbeda? Atau sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, oke. Berarti kan nanti ini cara manggilnya adalah saya bikin dulu listnya ya. Misalkan saya bikin di sini mahasiswa, namanya misalkan ada Budi, ada Andi, dan ada Ani. Nah, cara manggilnya begitu, kemudian kita panggil tampil list. Kita panggil di mahasiswa. Nah, seperti ini. Cara manggilnya seperti itu. Nah, apa kendala sebetulnya dari si kode program ini? Kalau teman-teman lihat dengan baik, kira-kira apa yang dilanggar dari clean function-nya ini? Ada yang nangkap nggak? Dia melakukan 2 aksi dalam 1 function, Pak. Oke. Si function ini, tampil list, itu melakukan 2 kegiatan. Sementara kalau di aturan clean function, sebaiknya satu fungsi itu hanya untuk 1 tujuan saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia memang memprint anggota listnya. Jadi kalau saya mengisi listnya ada Budi, Andi, dan Ani, dia sebetulnya tugas utamanya adalah menampilkan list. Tapi ketika di sini akan ada sebuah sintaks baru namanya return nama list append Sarah, di mana perintah ini gunanya menambah 1 anggota list. Jadi nanti ada Budi, Andi, Ani, dan Sarah. Nah, itu kan 2 hal yang salah harusnya kalau dalam konsep clean function. Karena clean function sendiri itu dilarang. Yang pertama ya, ada 2 yang dilanggar. Yang pertama adalah fungsi ini memiliki 2 pekerjaan. Itu jelas nggak boleh. Kemudian, fungsi ini memberikan efek samping tersembunyi.
Kenapa tersembunyi? Saya bilang ya karena kalau orang yang nggak sadar untuk bisa menampilkan list ini, pasti akan ada penambahan data Sarah ke listnya. Padahal list yang tadi cuma ada Budi, Andi, dan Ani. Nah, cara memperbaikinya gimana? Kita pecah jadi dua fungsi. Yang pertama adalah def tampil list, di mana tampil list ini, misalnya nama listnya apa terserah, karena ini untuk menampilkan list apapun bisa. Kemudian saya tinggal bilang for anggota list in nama list, seperti itu. Berarti ini untuk anggota yang ada di list ini, berarti Budi, Andi, dan Ani, yang tergantung nama listnya apa. Kalau di sini berarti mahasiswa dikirim ke nama list di sini. Dia tinggal print aja. Nah, cukup seperti ini. Sementara yang return ini gimana? Yang return ini kita bisa tambahkan satu metode baru atau satu fungsi baru, misalkan div tambah Sarah. Kalau mau seperti ini. Kemudian di sini nama list seperti itu. Tinggal kita return saja, return nama list titik append ke Sarah. Ya, jadi ketika saya memanggil hanya tampil list saja, contohnya saya copy paste aja ya, biar cepat, copy paste. Nah, ketika saya jalankan ini, anggap saya jalankannya di sini dulu karena di Sublime di Linux saya belum berhasil jalanin. Saya paste sini dan saya jalankan, yaitu tetap menghasilkan Budi, Andi, dan Ani. Kecuali kalau misalkan saya jalankan dulu tambah Sarah, ya berarti nanti ditambahin dulu baru kita print seperti itu. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kan ada metode, dan metodenya sekarang satu pekerjaan ya. Tampil list itu benar-benar murni hanya menampilkan, nggak ngapa-ngapain si listnya. Sementara tambah Sarah ini, dia menambahkan list apapun dengan anggotanya Sarah, seperti itu. Itu sih caranya. Jadi benar-benar fungsi yang kita sajikan tuh tujuannya yaitu, kemudian juga dia tidak melakukan hal yang tersembunyi. Itu. Oke, karena ini lagi azan, kita berhenti dulu sejenak. Saya akan pause recordingnya dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Contoh kedua. Silakan, dipahami dulu 1 menit seperti biasa. Kira-kira ini buat apa? Kemudian salahnya di bagian apa yang dilanggar dari clean function. Baru azan ternyata di sini ya. Ada 2 kali azan. Sembarilah. Oke. Untuk apa ini fungsinya? Untuk menampilkan data mahasiswa dan dia mencari ya Pak ya, mahasiswa dengan NIM 10, 10, 12. Oke, good. Berarti mencari, kalau ketemu ditampilkan, kalau nggak ketemu berarti dia print data tidak ditemukan. Good. Kira-kira kesalahannya atau ada praktis apa dari clean function yang dilanggar di sini? Ada yang tahu nggak?
ada 2 yang dilanggar. Apa coba? Yang pertama adalah fungsi ini tidak murni hanya menampilkan, tapi di dalam fungsinya dia juga mencari. Berarti ada 2 pekerjaan dong dalam satu fungsinya. Itu yang dilanggar pertama. Dan yang kedua, kalau kalian baca dengan baik di buku clean code ataupun juga di slide yang saya berikan, kalau ada if, dan if-nya ini melakukan tugas yang lumayan besar, itu lebih baik kita bentuk if-nya menjadi sebuah metode tersendiri. Jadi sehingga nanti if di sini tinggal manggil metodenya seperti apa. Dia mereturn true atau mereturn false. Jadi cara memperbaikinya gimana? Ya kita bikin dulu fungsi pencarian. Def cari data dulu. Yang kita butuhkan hanya mahasiswa. Mahasiswa ini berarti list-nya. Seperti itu. Kemudian NIM-nya. Karena kita mencari berdasarkan si NIM-nya. Nah, tugas dari cari data ini khusus hanya untuk menemukan apakah ada data NIM yang kita cari atau tidak. Lalu dia mereturn true atau false. Nanti ke yang memanggilnya. Ya, berarti tinggal kita bikin if NIM sama aja in mahasiswa. Titik case. Case itu berarti kunci karena kita pakai tipe data kamus atau dictionary. Case-nya. Case-nya itu berarti yang NIM-nya ini, case ini adalah values-nya. Di cara melihatnya begitu ya. Ini case, ini value. Ini case, ini value-nya. Ini case, ini value. Kalau ada di kumpulan kuncinya berupa NIM, maka dia akan memprint yang ini. Memprint yang ini. Tapi kan kita tugasnya tadi saya bilang cari hanya mereturn true atau false saja. Ya udah tinggal kita return true. Sorry, true-nya true. Nah, seperti ini. Kalau tidak ketemu, berarti return false. Berarti tinggal kita bilang saja return false. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mempersingkat si fungsinya ya. Bisa pakai else lagi, bisa. Misalnya else return false, tapi kalau cuman kayak begini, saya lebih senang if begini, lalu return-nya return false. Default-nya. Artinya kalau return false, berarti dia tidak ditemukan atau not in mahasiswa case seperti ini. Oke, kalau kemudian tinggal kita tampil data. Di tampil data, ini fokus hanya di memanggil fungsi cari data ini nanti di if-nya. If tampil data, mahasiswa NIM, titik 2, kemudian if. Nah, tinggal bilang aja cari data terhadap si mahasiswa ini, NIM. Tergantung nanti dia false atau true. Kalau dia true, berarti dia akan print ini. Print nama dan segala macamnya. Kemudian di sini else dia print si data tidak ditemukan. Saya tinggal copy paste aja di sini. Baru kita tinggal panggil mahasiswanya. Kita bikin dulu dictionary mahasiswanya. Dan kita panggil fungsi tampil data. Lebih mudah terbaca. Kenapa lebih mudah terbaca? Jadi untuk bisa menampilkan, dia akan panggil cari data. Oh, dicari dulu datanya, kalau ada baru tampil. Tapi bukan fungsi tampil ini yang melakukan pencarian. Tapi ada sebuah fungsi dedicated yang dia mencari datanya yang ini. Ini juga bisa kalau kalian masih di awal-awal, bisa aja di sini tambahin else ya. Ntar kalian bingung lagi. Nah, ini bisa else, titik 2, return false. Bisa aja begini. Tapi kan kalau cuma 2, ya lebih baik kita begini aja, biar lebih simple. Jumlah barisnya pun jadi lebih nggak banyak. Nah, bentuk lainnya begitu. Oke, untuk contoh kedua, ada pertanyaan? Bisa dipahami atau tidak contoh kedua ini? Bisa, Pak. Yang lain Bisa, gimana? Saya minta bisa, suara Pak. yang lain. Suaranya dari tadi yang ini terus soalnya jawab. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke, sip. Gampang ya? Ya, Pak. Jadi memang agak tricky. Jadi kalau kita berbicara clean code, kita harus paham dulu theoretical-nya, baru kita lihat nanti dari sebuah hal yang sudah diimplementasikan tuh, apa yang dilanggarnya. Seperti itu. Oke, berikutnya, contoh ketiga. Saya punya 5 contoh hari ini. Silakan. 1 menit. Kira-kira ini untuk apa? Fungsinya, kemudian apa yang dilanggar.
Oke, buat apa? Dia buat ngebikin list angka genap dengan batas atas tertentu, terus dia bakal ngeprint bilangan genap dan nge-return juga. Oke, sip, good. Yang dilanggar apa di sini? Kalau yang aku lihat di sini yang dilanggar itu dia ngelakuin banyak hal, terus dia juga nggak pakai nama yang betul-betul deskriptif ngejelasin apa yang dia lakukan gitu, Pak. Oke, Itu yang jadi aku lihat. memperbaikinya gimana menurutmu? Kalau yang aku lihat cara ngeperbaikinya, yang pertama harus misahin dulu si printnya dikeluarin gitu, terus pakai nama yang lebih deskriptif gitu, Pak. Deskriptif maksudnya gimana? Jadi kayak ya kan tadi kita udah keluarin tuh, terus masing-masing functionnya dikasih nama yang kayak sesuai dengan fungsinya gitu, kayak buat list genap sama print list genapnya gitu. Oke, sebetulnya dasarnya ini hanya ingin membuat sebuah list yang berisi bilangan genap, tapi bilangan genapnya itu dalam suatu rentang tertentu. Dari 1 sampai batas atas yang diinput oleh user. Dalam ini batas atasnya kalau di sini saya isi langsung 10, seperti itu. Nah, ini pemecahannya sebetulnya tadi yang temannya bilang benar ya, tapi yang lebih simpelnya sebetulnya tinggal buang saja si printnya. Jadi tinggal saya copy aja di sini. Kemudian saya hilangkan printnya. Selesai. Jadi dia melakukan satu kegiatan. Nah, lalu ngeprintnya gimana? Ya tinggal kita pas manggilnya aja. Karena kita memanggil fungsi, kita bisa saja menyimpan dulu si listnya, return dari si listnya itu dalam sebuah variabel. Contoh begini, bill genap atau bill genap sama dengan ini. Baru kita tampilkan print bill genap. Nah, seperti ini. Atau bisa aja langsung saya nggak usah bikin apa namanya, nggak usah bikin variabel dulu, langsung aja return value-nya saya langsung printkan ke layar. Print, tinggal bilang aja di sini buat list genap. Tinggal batas atasnya adalah 10. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau saya sih lebih senang yang ini. Kalau memang nggak dibutuhin lagi untuk mengubah apapun, ya langsung aja di print. Lebih simple. Selesai. Nah, ada juga yang saya mau bahas di sini adalah dalam sebuah fungsi yang benar itu harus punya 3 section. Section yang pertama adalah section deklarasi. Jadi kalau kita butuh variabel ada deklarasinya. Kemudian ada inisialisasi untuk si variabel yang kita declare tadi. Kemudian shift-nya atau operasinya. Nah, operasinya di sini kan kita coba lihat. Di sini ada nggak deklarasi? Ada. Batas atas ini kan parameter juga sebagai bentuk deklarasi, kemudian bill genap juga sebagai bentuk deklarasi. Kemudian inisialisasinya ada nggak? Ada. Bahwa bill genap ini adalah sebuah list kosong. Nah, itu inisialisasi. Kemudian operasinya apa? Ya ini operasinya. Operasinya adalah dia mencari bilangan genap. Kalau bilangan genap, dia langsung masukkan ke dalam list, kemudian dia return list-nya. Nah, itu operasinya. Nah, sebuah fungsi yang clean itu harus begitu kontennya. Nah, itu sih. Simple ya. Ini yang kendalanya sama seperti ketika kalian mengerjakan challenge yang pertama. Yang saya bilang ini sebetulnya akan bisa terselesaikan kalau kalian sudah masuk ke challenge, sudah masuk ke bab 2, yaitu clean function-nya sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, gampang ya untuk yang ini ya. Masih, Pak, masih. Oke, masih gampang. Coba contoh 4. Untuk apa kira-kira? Yang lain juga tolong jawab ya. Jangan orang-orang itu lagi, soalnya saya hafal sekali suaranya nih. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya, jangan takut.
Oke, untuk apa ini? Kira-kira kalau saya menjalankan dua fungsi ini, kira-kira kegunaannya apa? Halo, yang lain? Mungkin Pak kalau dari saya pertama itu buatnya buat list genap dulu. Oke. Nah, habis itu nanti di sorting menurut descending gitu. Siap, cerdas. Nah, ini yang jadi kunci. Berani jawab aja, mau salah, mau benar urusan nanti. Namanya belajar, masalah nggak masalah ya. Kalau ujian salah ya itu nggak boleh. Benar, seperti yang teman Anda sebutkan, sebetulnya ini urutan penempatan. Fungsinya salah. Kalau kalian baca dengan baik, menuliskan fungsi yang baik itu harus step down rule. Artinya, kita harus memanggil dulu dari yang utamanya, baru kita panggil yang kecil-kecilnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bisa mengurutkan descending, dia harus punya list dulu. Sementara buat listnya itu baru diletakkan setelah fungsi urut descending-nya. Nah, itu nggak boleh kalau dalam praktikalnya clean function. Jadi caranya benar seperti teman yang kalian sampaikan tadi, tinggal dibalik aja. Selesai. Supaya apa sih? Supaya bacanya mudah. Karena kalau kalian kalau kalian menempatkannya salah, bacanya nanti nggak mudah. Loh, kok tiba-tiba di sini buat list genap ya? Padahal fungsinya belum ada. Karena kan kalau kita cara ngebacanya orang Indonesia tuh dari atas ke bawah. Nah, pas kita baca dari atas kok ada fungsi buat list genap. Ini fungsi mana lagi? Padahal buat list genapnya ada di bawahnya si urut descending. Nah, itu secara compiler atau interpreter nggak akan masalah. Yang jadi masalah kaliannya yang mempelajarinya secara manualnya. Nah, kalau dengan seperti ini kan enak ya, kita buat list genap dulu, baru kita urutkan secara descending. Nah, ini mengikuti step down rule. Kalau kalian baca di dalam slide yang saya berikan, ataupun juga baca buku yang saya berikan juga di situ, di sana ada step down rule. Jadi, kita buat list genap untuk diurutkan. Kan bacanya harus to ya. Buat list genap to urut descending. Jadi buat list genap untuk diurutkan secara descending. Kalau yang atas kan nggak lucu. Urutkan secara descending untuk membuat list genap, kan nggak lucu. Tidak mengikuti aturan step down rule. Maka nanti dibaca lagi step down rule-nya seperti apa. Sip, saya senang sekali nih. Pintar yang menjawabnya. Yang belum yakin juga jawab aja ya. Tidak akan saya maki-maki kok kalau salah. Terakhir, ini. Kira-kira apa yang dilanggar dari clean function? Silakan yang mau jawab. Boleh aku lagi Pak yang jawabnya? Bolehlah. Oke, siap. Kalau di sini yang dilanggar itu dia argumennya kebanyakan. Kalau yang aku baca cara ngefixnya tuh kita bisa ngubah argumennya dari jadi sebuah bentuk objek atau list gitu sih Pak. Oke, sip, pintar. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa fungsi tambah bilangan itu punya 4 parameter input. Bil 1, bil 2, bil 3, bil 4. Secara interpreter Python ini pasti nggak akan error. Bisa dijalankan fungsinya. Tapi secara aturan clean function, ini kurang baik. Kenapa? Karena sebuah fungsi diharapkan itu maksimum 2. Sebisa mungkin 3 parameter itu dihindari. Kalau teman-teman baca di buku, fungsi dengan 1 parameter disebut monadik, fungsi dengan 2 parameter disebut dengan diadik, fungsi dengan 3 parameter disebut triadik. Nah, fungsi triadik itu diharapkan dihindari. Ya kalau 3 aja sudah bilang diusahakan dihindari, apalagi 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau kita misalkan memang butuh banyak parameter, contoh saya mau menambahkan 4 bilangan ya, bil 1, bil 2, bil 3, bil 4, di mana nanti saya return bil 1, bil 2, plus bil 2, plus bil 3, dan plus bil 4, berarti kita bisa saja rangkum si parameter bil 1 sampai bil 4 ini menjadi sebuah collection, atau sebagai sebuah struktur data, kayak pakai list, terserah, pakai set juga boleh, pakai dictionary, ya kurang cocok ya, karena kita cuma menyimpan value di sini.
Atau kalian pakai stack, pakai queue, terserah aja. Kan ada banyak struktur data yang didukung di Python seperti itu. Atau kalau misalkan nanti ada banyak parameternya sekali, kita bisa bentuk kelasnya dulu. Dari kelas itu, jadi nanti kita bikin objek dari kelas tersebut sebagai parameter dari si fungsi tambahkan bilangan. Tapi kalau saya lihat di sini, build 1, build 2, build 3, build 4, artinya cuma nyimpan satu tipe data ya. Ya udah, kita nggak usah capek-capek bikin kelas, kita bikinkan saja sebuah collection atau sebuah struktur data yang untuk menyimpan build 1, build 2, build 3, dan build 4. Caranya gimana? Tinggal def, tambahkan bilangan, kemudian saya misalkan simpan di sini menjadi sebuah list bilangan. Kemudian saya bilang di sini for build di dalam sebuah bilangan, berarti list ya, ini kita bikinnya list, karena bilangannya ini kan adalah sebuah kumpulan beberapa variabel. Jadi untuk build yang ada di dalam bilangan, itu kita tinggal bilang saja, harus ada inisialisasinya. Jumlah, misalnya seperti itu, biar nanti mudah, kita bilang saja 0, karena kan inisialisasi awal biasanya kalau untuk bilang kita kasih 0. Kemudian di sini kita bilang jumlah plus sama dengan build. Ya, atau kalau mau di versi panjangnya jumlah sama dengan jumlah plus build. Kalau di Python bisa disederhanakan pakai plus sama dengan build seperti ini. Oke. Kemudian tinggal kita return jumlah. Selesai. Tinggal nanti kita masukkan di sini bilangannya sebagai sebuah list. Misalkan bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi nanti akan ditambahkan seluruh bilangan yang ada di list bilangan ini. Dibandingkan kita menggunakan parameter build 1, build 2, build 3, build 4. Kalau bilangannya ada 5, gimana? Nambah lagi parameternya. Return-nya berubah lagi. Repot kan? Mending kita simpan di dalam sebuah list. List-nya itu nanti kita iterasi untuk bisa menambahkan si bilangan yang ada di dalam si list itu. Oke. Untuk contoh terakhir, ada pertanyaan? Apakah jelas penjelasan saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kalau sudah terlalu kompleks, misalkan yang dijadikan parameter tuh banyak tipe data, lebih baik kalian bikin enum atau bikin kelas. Apa itu kelas dan apa itu enum, mangga pelajari sendiri. Itu bukan tugas saya ngajarin enum ataupun juga ngajarin kelas. Oke ya. Kalau kelas saya yakin udah kebayang lah. Kalau enum mungkin yang jarang dipakai oleh kalian. Sip. Itu contoh dari saya, ya itulah clean function. Secara, kalau nama nggak usah saya bahas ya, nama sebuah fungsi harus menggambarkan intensi dari fungsinya. Kan itu juga kemarin sudah terbahas. Nama yang saya create di sini juga sudah menggambarkan sebetulnya fungsinya apa gitu ya, tanpa kalian harus meraba-raba lagi. Cuman mungkin harus dipelajari lagi praktikalnya. Oke. Silakan, saya buka pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang ada di LMS. Ada yang mau bertanya? Buat ini Pak, tadi yang step down rule itu. Nah, itu tuh kan di beberapa bahasa itu kan dia nggak masalah kalau misalnya kita naruh misalnya statement 1 dulu baru statement 2, walaupun statement 2 dulu yang nantinya dipanggil gitu loh, Pak. Nah, itu apakah kita harus apakah itu kita nggak apa-apa dipraktekinnya ataukah kita mendingan ngikutin praktisnya clean function aja itu, Pak? Sebetulnya step down rule itu bukan hanya mengatur penempatan fungsi ya. Itu yang harus dipahami dulu. Tapi dengan step down rule kita juga mengatur untuk kita membagi fungsinya. Oke. Jadi kalau saran saya, ya tetap ikuti step down rule. Coba kamu baca yang buku Clean Code, bahwa di step down rule itu bukan hanya solusi dari pembacaan fungsi. Jadi misalnya kayak tadi ya, buat list genap untuk diurutkan secara descending gitu ya. Nggak hanya untuk itu, tapi juga untuk membreakdown fungsi dengan baik, ya kita harus pakai aturan step down rule itu. Supaya fungsinya benar-benar, kalau kita bilang tadi, buat list genap untuk diurutkan secara descending, untuk apa. Nah, dari to-nya itu kita bisa menentukan jumlah fungsi yang harus kita buat. Jadi saran saya, walaupun bahasanya mendukung predefined function ya,
Jadi Yep, saya betul. nulis fungsinya tuh nanti setelah memanggilnya gitu ya, kayak C kan kita tinggal pakai prototipe fungsi di atasnya itu, ya saran saya jangan dilakukan. Ikuti yang clean function-nya aja. Walaupun sekali lagi ada bahasa yang memang tidak mempermasalahkan positioning dari si metodenya itu atau fungsinya. Ya kayak tadi saya bilang predefined function seperti itu. Bayang ya? Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain, bagus nih pertanyaannya, saya suka. Nanti kalau mau dicoba running, di runningnya di kalian ya, kan saya nanti upload ini ke LMS, contoh kodenya, ya kalian bisa nanti main-mainan di sini, dihapus aja clean code-nya, lalu kalian coba ngetik lagi gitu ya, di running di PyCharm, ataupun juga bisa di compiler langsung, compiler ya, interpreternya Python langsung. Kalau versi Java-nya ya tinggal dibuat, siapa tahu ada yang mau bikin versi Java-nya ya silahkan. Saya sengaja mengcombine beberapa bahasa supaya kalian juga terbuka pemikirannya bahwa clean code itu bukan milik Java saja, tapi bisa di-apply ke berbagai bahasa. Nah, minggu depan nanti Pak Alif akan menggunakan Java dan PHP kalau jadi. Jadi biar kalian bisa tahu bahwa ya konsep clean code itu ya konsep teorinya. Penerapannya itu bisa di bahasa apapun, seperti itu. Nah, kalau waktu pas tahun pertama saya ngajar ini, memang saya fokusnya di Java dulu, supaya anak-anak nggak terlalu banyak pusing. Tapi pas saya coba, ternyata, Python juga anak-anak bisa nangkep kok, ya udah. Dan memang lebih simpel kan kalau Python, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada deklarasi tipe data dan segala macam. Artinya kita nggak dipusingkan untuk hal-hal yang ramah ya, yang remeh-temeh seperti itu gitu. Bahasa Indonesianya apa ya remeh-temeh, saya nggak tahu lah, pikirin sendiri. Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau kita bahas dulu aja yang dari LMS ya? Cuman satu, alhamdulillah, cepat berarti saya ngajarnya. Apakah algoritma dari suatu pekerjaan atau metode ini bisa dikatakan clean code? Maksudnya adalah ketika sebuah pekerjaan memiliki alternatif algoritma yang beragam, namun kita menuliskan dengan algoritma yang efisien. Apakah itu termasuk clean code? Bukan. Menuliskan algoritma yang jauh lebih efisien itu adalah teori dari analisis dan strategi algoritma. Ilmunya beda lagi. Fokus dari analisis dan strategi algoritma itu adalah mempelajari beberapa algoritma, memilih algoritma yang jauh lebih efisien, mengukur algoritma dari yang kita pilih tadi, kemudian kita pilih yang paling efisien. Nah, itu mah fokus ketika kita belajar analisis dan strategi algoritma. Kalau clean code jauh lebih kepada, ya itu tadi saya bilang, bagaimana kita bisa memahami apa yang diketik oleh kita maupun orang lain. Semakin cepat berarti kodenya semakin bersih. Itu aja sih intinya. Gunanya apa sih memangnya membaca kode? Ya, namanya saya bilang, perangkat lunak itu berevolusi. Kalau kalian nggak bisa baca kode yang lama, gimana kalian mau mengembangkan kode yang baru? Nah, kecepatan membaca menjadi penting untuk apa? Meningkatkan maintainability rate, kecepatan ketika kita memaintain kode yang sudah pernah kita buat atau orang lain buat. Itu kuncinya. Ini bagus pertanyaannya nih, Iqbal nih. Kebayang ya, Iqbal ya? Jadi ini dua konsentrasi yang berbeda gitu. Kalau clean code tidak memikirkan sampai ke algoritma yang efisien, tapi itu ada ilmunya lagi. Oke? Iqbal ada di sini, Iqbal? Ada, Pak. Terima kasih, Bisa Pak, dipahami? jawabannya. Oke, sama-sama. Bisa, Pak. Oke, selesai. Berarti sehabis ini, seperti biasa, akan ada challenge mingguan untuk nanti masuk ke rekap daftar hadir. Saya sudah buat di sini challenge knowledge check untuk ngecek pengetahuan kalian di clean function. Seperti biasa, ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab. Usahakan nilainya sampai 100 karena bisa dicoba berkali-kali. Itu aja sih intinya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Kalau saya sepertinya cukup, Pak. Cukup. Yang lain gimana? Saya minta minggu depan kalau bisa nunjukin video ya. Ini cuman saya doang sama Ciko aja nunjukin videonya. Atau halaman 2 saya nggak tahu nih. Halaman 2 ada 1, 2, 3. Oke. Ada 5 orang. Yang lainnya nggak tahu mukanya yang mana. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Tapi silakan.
Mohon maaf Pak, kamera saya rusak jadi belum bisa on. Terus Oke. mau nanya untuk kan yang pertemuan pertama yang challenge-nya itu kan di checklist ya Pak. Tapi untuk challenge yang kedua, bentar. Semalam tuh saya ngecek yang challenge-nya tuh tidak terchecklist padahal seingat saya sudah mengerjakan gitu Pak. Yang challenge kedua Bentar. itu yang mana? Saya cek dulu Pak. Challenge yang apa ya kemarin saya lupa. Meaningful names. Bentar. Oh, yang meaningful sudah Pak. Yang meaningful udah. Nah, yang belum terchecklist yang Oppo. Baru sampai itu ya Pak, seingat saya. Saya juga lupa Pak kemarin. Ya iya, baru sampai situ memang. Baru ada 2 challenge. Hari ini ketiga. Ya, Pak. Kan minggu ketiga. Per minggunya saya kasih challenge. Ya Pak, maaf Pak. Sip. Yang penting sih sebetulnya bukan masalah checklist. Yang penting kalian paham atau enggak. Karena challenge sendiri, itu kan saya bikin kalian bisa jawab berkali-kali. Dan karena bisa dijawab berkali-kali, saya mengharapkan nilai kalian 100. Artinya kalian bisa mencoba sampai nilai kalian 100 supaya pemahaman kalian jauh lebih tinggi. Kalau nggak bisa nyampe 100, kalian bisa tanya ke saya lewat grup, atau bisa bertanya ke temannya, atau belajar dari buku yang saya berikan. Itu fungsinya. Apakah akan dipakai nilainya? Tidak. Masa iya bisa dikerjakan berkali-kali, lalu saya pakai nilai 100 kalian? Kan nggak lucu. Nanti untuk yang nilainya yang dipakai, saya akan berikan challenge di sehabis kita belajar clean comments. Sehabis clean comments, nanti saya akan berhenti dulu, tidak ada materi. Di minggu itu kalian mengerjakan secara berkelompok challenge yang ya nanti akan saya berikan lah seperti itu. Itu baru dinilai. Karena nggak bisa dikerjakan berkali-kali, hanya bisa dikerjakan sekali. Itu. Kebayang ya? Jadi nggak usah merasa tersiksa saya memberikan challenge setiap minggu. Yang penting kalau kalian mau dianggap hadir di minggu tersebut, kerjakan sekali, mau nilainya 0 pun saya anggap hadir. Tapi sekali lagi, saya juga nggak menganggap kehadiran sebagai hal yang wajib di mata kuliah saya. Yang wajib belajarnya. Jadi Anda mau nggak hadir di Zoom, mau ngeliat rekaman saya, ya silahkan. Yang penting belajar. Karena nanti diujinya kan ketika UTS, UAS, dan lagi tugas. Itu aja saya ngujinya nanti. Ya. Jadi, wah ini setiap minggu di challenge, gue harus ngerjain ya. Kalau nggak mau ngerjain, ya nggak usah dikerjain. Atau nggak akan ngaruh ke nilai. Nanti saya akan kasih tahu kok challenge mana aja yang memang berpengaruh ke nilai. Tenang aja, saya bukan dosen yang suka ngeprank ya. Itu aja intinya. Jadi aman, tenang aja, saya kasih tahu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini Pak Alif nggak bisa gabung, jadi ya saya sendiri. Minggu depan, insya Allah saya dan Pak Alif, tapi Pak Alif yang nanti jadi dosen utamanya. Saya mendampingi aja. Jelas ya apa yang disampaikan atau ada yang belum jelas? Kalau saya sudah cukup jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas? Yang lain gimana? Saya mohon suaranya dong. Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Apakah metode ngajar untuk yang clean code yang sekarang ini, yang memperlihatkan kode lalu kita benahi bersama, cocok untuk belajar? Cocok, Pak. Cocok ya, jadi kalian bisa lebih kebayang ya kasusnya ya. Iya. Saya tidak buka slide sama sekali. Jadi mangga kalian pelajari slide-nya dan kalian baca bukunya. Atau bukunya ringan sekali kok itu. Itu buku yang mudah di dalam software engineering. Jadi kalian baca aja. Nanti minggu depan pun sama, saya udah bukakan materinya, slide-nya udah saya bukakan, clean comments. Kemudian saya juga, kan kalau buku udah dibuka dari minggu pertama ya, jadi tinggal kalian baca, lalu seperti biasa kita bahas contoh praktisnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mau hadir. Saya tutup mata kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.